bersambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita percaya dan bersiap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Semangat, shalom. Tuhan, kita boleh berkumpul bersama. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, saya ambil dari kitab Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9, saya akan bacakan buat kita semuanya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku turun ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa sekarang ini ada begitu banyak hal yang berubah di dalam kehidupan. Ya, kalau dulu belajar itu berarti harus pergi sekolah, tapi sekarang mau tidak mau dengan keadaan orang harus belajar secara online. Kalau dulu elektronik menjadi sesuatu yang gak terlalu penting, gak ada pun gak apa-apa, tetapi sekarang peralatan elektronik menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya ada sesuatu yang pasti harus terjadi, yaitu apa? Perubahan. Nah, begitu juga dengan keimanan orang percaya. Kita harus bisa berubah menyikapi tuntunan zaman. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang mau untuk terbuka, sehingga kita pada akhirnya menjadi orang-orang percaya yang diubahkan oleh Tuhan. Tapi persoalannya begini, saudara. Kenapa orang sulit atau tidak mau berubah? Kan begitu. Banyak orang gak suka berubah. Itu sebabnya banyak orang-orang tua kita, ya kan? Saya aja sekarang, kalau sekarang menurut saya sudah ketinggalan zaman. Jadi kalau tiap malam itu si Karin itu selalu ngajarin apa namanya itu, story-story di Instagram, ya kan? Bisa jadi muka kartun kita, bisa ada lagu-lagunya kita. Saya nggak paham tuh, udah lewat nih masanya. Nah, kadang kita manusia udahlah ngapain lagi pelajari hal yang seperti itu. Banyak hal yang membuat orang tidak berubah. Nah, hari ini firman Tuhan berkata dari Yohanes pasal 5 yang bercerita tentang bagaimana seorang yang saat itu sudah lumpuh dan berada di sana dalam keadaan lumpuhnya 38 tahun, ditinggalkan oleh keluarganya di suatu tempat yang namanya kolam Bethesda. Kolam tempat di mana orang-orang sakit parah, orang-orang yang sudah sulit untuk disembuhkan, itu semua diletakkan di sana. Ada teras-terasnya. Dan akhirnya saudara, orang banyak yang sakit itu kenapa ditempatkan di sana? Karena sudah hampir tidak bisa lagi disembuhkan rata-rata yang di sana. Itu sebabnya orang itu diletakkan oleh keluarganya di sana. Karena dalam kepercayaan mereka, ketika air kolam yang di kolam Bethesda itu tiba-tiba
tiba-tiba dia beriak dengan sangat keras, itu artinya malaikat Tuhan sedang turun. Dan barang siapa yang pertama kali sampai masuk ke dalam kolam saat airnya bergoncang, maka dia akan sembuh apapun juga sakitnya. Persoalannya begini, 38 tahun orang yang lumpuh itu ada di sana. Bayangkan saudara, kalau mungkin seseorang itu buta, tapi dia punya kaki, dia punya bisa lari, mungkin orang itu akan bisa cepat nyemplung ke kolam. Barangkali kalau seseorang itu tangannya tidak ada, barangkali orang itu masih punya kaki, dia bisa cepat nyemplung di luar ke kolam. Nah, orang ini, orang yang lumpuh, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Jadi apa yang terjadi saudara? 38 tahun dia harus selalu melihat ada orang yang berhasil sembuh. Selama 38 tahun dia melihat ada orang yang bersukacita karena dia disembuhkan. Tetapi yang dia rasakan selama 38 tahun juga adalah dia merasakan orang itu kok bisa, kenapa saya tidak? Enak kali orang itu, tapi saya tetap seperti itu. Orang-orang di kolam Bethesda adalah orang-orang yang sudah berputus asa dalam hidup. Orang-orang yang sudah hampir kecil kemungkinannya dia merasa hidupnya akan diubahkan. Apalagi dia sangat kecil kemungkinannya dia bisa disembuhkan karena tidak ada orang yang membantu dia untuk masuk ke kolam. Kalau seandainya dia bapak-bapak, kurasa udah diceraikan sama istrinya, ya kan? Kayak si Sutris. Tahu Sutris? Nggak tahu Sutris? Suaminya Mak Bebi. Cerai orang itu. Oh Sutris, kerjamu juga gak ada. Kau sok-sok kawin lagi kau Sutris. Kenapa saya takut? Kenapa saya tahu? Karena orang si Daniel suka kali nonton itu sama si Uci. Oh iya, 38 tahun jadi suami yang gak bisa menghasilkan apa-apa. Istri mana yang gak gerak? Saya percaya keluarganya sudah mengupayakan segala pengobatan untuk dia, tetapi tidak juga tersembuhkan. Itu sebabnya jalan terakhir udah letakkan aja di kolam Bethesda. Kalau dia pada akhirnya bisa sembuh, terpuji nama Tuhan. Kalau nggak bisa sembuh ya sudah lah. Apa mau dibuat? Semua usaha sudah dilakukan. Orang lumpuh itu adalah orang yang sudah sangat berputus asa dalam hidup. Itu sebabnya ketika Yesus main-main ke kolam tersebut, dia lihat orang itu. Lalu dia bilang apa? Dia bilang apa? Maukah engkau sembuh? Kalau saudara saya bilang hari ini, maukah saudara beras? Pasti banyak dari mau Pak. Mau minyak goreng? Mau Pak. Mau duit? Apalagi Pak? Tadi jawabnya begitu. Maukah engkau sembuh? Jawabnya harusnya mau. Tapi apa jawab orang lain? Jawabnya kepada Yesus, Tuhan, tak ada seorang pun yang membantu aku untuk pergi ke kolam itu. Artinya ini pola pikir orang yang sudah selalu gagal. Ini pola pikir orang yang sudah berputus asa. Dia hanya berpikir hanya satu jalan keluar dalam hidup. 38 tahun dia ada di sana. Dia berpikir saya hanya bisa sembuh kalau saya mencelupkan diri ke kolam untuk pertama sekali. Hanya itu dalam pikiran. Artinya apa? Keadaan membuat dia pada akhirnya orang sulit untuk berubah kalau sudah dipenuhi oleh pikiran yang negatif.
Kalau saya pakai cuci saudara-saudara kan? Mana mungkin. Misalnya kayak si Desi mau jadi orang hebat, mau berhasil, mama dan bekerja di pabriknya. Betapa banyak orang mengecilkan hal tersebut sehingga pada akhirnya dalam pikiran kita, oh iya ya, gak akan mungkin saya bisa jadi orang hebat. Ya udah, ngapain sekolah anakku tinggi-tinggi? Ya udahlah, tamat SMA kawin saja lah. Sudahlah, gak usah terlalu banyak kali hayalanku. Kita membatasi kuasa Tuhan karena pikiran yang negatif. Mana mungkin hidupku bisa berubah? Pak, sudah 10 tahun aku berumah tangga, belum juga kami mendapatkan keturunan. Gak mungkin lagi rasanya, Pak. Pak, hidupku begini-begini saja. Bagaimana mungkin aku bisa hebat? Bagaimana mungkin aku, ya udahlah Pak, ini ya cuma nafsu kita. Ini ya cuma garis tangan tadi, suratan padang kata orang Garut. Itu kalau pikiran sudah dalam dalam situasi yang negatif. Persoalannya, Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas untuk melakukan apapun. Dan ingat ini baik, kalau yang namanya mukjizat itu di luar dari akal dan pikiran kita, tetapi itu sanggup dilakukan oleh Tuhan. Khotbah minggu lalu, 5 roti 2 ekor ikan, berapa yang makan? 5.000 orang makan. Berapa sisa? Kenapa harus 12? Karena murid ada 12. Kan waktu itu Yesus bertanya kepada siapa? Filipus di luar. Kita harus kasih makan ini. Tuhan, Guru, kalau ada uang kita 200 dinar, lebih kurang 100 juta itu. Kalau ada uang kita 100 juta pun sekarang, kita mau cari roti untuk kasih makan 5.000 orang, nggak ada yang jual. Dan persoalannya adalah yang lebih besar lagi, kita nggak punya duit. Dari mana kita mau menyediakan makanan? Itu kata Filipus. Lalu kata Andreas, aku tahu ada seorang anak kecil, dia punya makanan, dia bawa makanan. Tapi persoalannya Guru, dia cuma bawa 5 roti sama 2 ekor ikan. Yang mau makan moncong di sini 5.000. Gimana mau kasih? Kalau seandainya zaman itu Majestic buka, zaman itu Clover buka, toko-toko roti yang besar itu buka, maka kita bisa bilang itu tidak mukjizat, itu memang bisa diupayakan. Tapi Yesus bilang apa? Mari 5 roti dan 2 ekor ikan. Artinya jelas hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, dikatakan 5.000 orang makan saat itu, dan bersisa 12 tabul kepada murid-muridnya. Tuhan mau bilang apa? Ini upah mengikut aku. Ini upah kalau mau percaya kepadaku. Lebih dari yang kau butuhkan, sanggup aku berikan kepadamu. 1 orang atau 1 bakul kalau kau maksa makan, makanlah kata Tuhan. Pak, Bu, hilangkan pikiran yang negatif. Jangan mau jadi orang yang berputus asa, yang merasa bahwasanya tidak ada lagi jalan keluar, tidak akan ada lagi pertolongan, tidak akan berubah lagi apapun. Ingat ini baik, Tuhan kita di atas segala sesuatunya, dan di dalam Tuhan segala sesuatu bisa berubah. Jangan pernah mengecilkan Tuhan. Jangan pernah mengkerdilkan kuasa Tuhan. Ketidakpercayaan sama artinya meniadakan kuasa Tuhan. Karena itu jangan pernah bilang tidak ada yang mustahil kayak itu. Enggak ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu yang kedua, ada orang yang udah puas, orang sulit berubah itu karena merasa apa? Udah puas dengan keadaan seperti ini. Udahlah, begini aja, enggak apa-apa.
Udahlah yang begini ya. Bu, kita sebagai orang percaya, selama masih diberikan Tuhan nafas kehidupan, orang percaya harus senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Apa itu? Imannya, percayanya. Percayalah, Tuhan kita rindu sekali ingin mengubah hidup. Tuhan Yesus ingin sekali memberkati hidupmu. Tetapi dengan motivasi kau mengasihi Tuhan. Saya contohkan Bapak si Mika. Tuhan mau merubah, Tuhan mau memberkati, tetapi dengan syarat dia mengasihi Tuhan. Karena kalau bukan itu yang jadi fondasinya, kalau seandainya diberkati Tuhan dengan luar biasa, tiba-tiba sekali berkat proyek dipercayakan sama, wah akhirnya mobil 14 di rumahnya gedung luar biasa. Wah kalau itu mungkin Bapak Mika sengaja dijumpainya ex mertuanya kan gitu. Nah, tengok kan, tanpa anak kau, itu motivasi yang Tuhan tidak mau. Bangun fondasi yang benar, kasih Tuhan Allahmu dulu, supaya ketika dia memberkatimu, berkatnya tidak menjadikanmu orang yang tinggi hati. Berkatnya tidak membuat engkau akhirnya merasa lebih hebat daripada yang lain. Semua kita tahu karena Yedija, oleh karena Tuhan. Orang yang sombong, orang yang tidak merasa bahwasanya hidupnya itu karena ditolong Tuhan. Makanya carilah pekerjaan yang diridhoi atau yang diberkati dan diingini oleh Tuhan. Ada nggak orang kena togel tiba-tiba langsung bilang, puji Tuhan Pak, kena aku 3 lembar Pak, puji Tuhan kali baik kali Tuhan. Hampir nggak ada Tuhan, karena apa? Dia tahu pekerjaan yang dilakukannya salah. Ya kan? Benar. Saudara, kita diberkati dengan cara yang benar. Dan Tuhan mau kita selalu maksimal untuk memberikan yang terbaik. Tuhan tidak mau kita biasa-biasa. Tuhan mau kita menjadi orang yang luar biasa dalam mengasihi Dia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang membuat orang sulit juga untuk berubah? Poin yang ketiga adalah orang tersebut seringkali takut gagal. Nah, salah satu paling gak enak itu kalau kita punya teman diskusi, misalnya nih, kalau suami mau diskusi sama istri, Mah, ada rencana lagi. Gimana kalau seandainya kita ikut begini-begini, terus semangat nih mau presentasi, coba begini, udahlah. Udah malas nyambungnya. Atau misalnya si Yuris dalam posisinya mungkin Isbet bang, nanti aku pulang dari Taiwan nanti apalah ya, bunganya kita pesan dari inilah ya, jangan bunga mati, bunga hiduplah kita pesan. Jadi alah bunga diberkati aja syukur, bunga lagi, gak enak ngomongnya kayak gitu. Akhirnya kita semua jadi orang-orang yang merasa takut gagal. Walaupun ada lagu tidak semua laki-laki, dan banyak gak perempuan yang trauma dengan laki-laki? Banyak. Kegagalan itu persoalan masa lalu. Amin. Tapi kau percaya pada Tuhan, kau beriman dan berpegang teguh kepada Dia. Dengar ini baik. Masa lalu tetap masa lalu. Masa depan yang indah dan cerah Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Amin.
Engkau boleh gagal dalam rumah tanggamu yang lalu, tetapi coba lihat, karena engkau tidak di dalam Tuhan, karena engkau tidak mengasihi Tuhan. Sekarang tinggalkan masa lalumu, jadilah orang yang mengasihi Tuhan, dan cobalah kembali untuk berjuang. Kau pasti akan diberikan Tuhan masa depan yang baik, yang terindah dan yang luar biasa dalam kehidupan. Luar biasanya orang yang sakit lumpuh ini, Tuhan bilang apa? Bangun, maukah kau sembuh? Nggak ada yang lempar aku ke dalam orang. Apa dia bilang Tuhan? Bangunlah, angkat tilangmu, dan berencanalah. Yang diomongkan ini adalah orang yang sakit lumpuh. Sama kalau misalnya kita tahu ada orang yang tidak bisa melihat, tunanetra, jalan dia begini, pakai tongkat. Terus saudara dekatin dia, saudara samperin, lalu saudara tepuk pundaknya, bilang, "Le, oh iya, apa Le? Jalan Purwodadi gimana Le?" Kira-kira kayak si orang buta itu, dilipatnya tongkatnya, pukulkan di kepala kita. Kalau otakmu ngejeknya kau, kan begitu. Pasti marah. Lu banyak jalan sama orang yang bisa lihat. Orang lihat aja belum tentu tahu jalan, apalagi orang tak lihat. Maukah engkau sembuh? Guru, gak ada yang melemparkan aku ke dalam kolam. Bangunlah, kata Tuhan. Dia terbaring. Gak bisa dia bergerak ke kanan dan ke kiri selama 38 tahun. Lalu tiba-tiba ada seorang yang berkata, bangunlah, angkat tilangmu dan berjalanlah. Kalau seandainya orang lumpuh itu orang yang selalu takut gagal, barangkali reaksinya adalah dia akan marah kepada Tuhan Yesus. Jangan kau ngejek, barangkali begitu. Tetapi orang yang sakit lumpuh itu, dia mencoba menaikkan imannya. Bangunlah, kata orang yang berkata kepadanya. Dia paksa tubuhnya untuk bangun. Angkat tilangmu, diangkatnya tilangnya, dan berjalanlah. Dan dia lakukan berjalan. Akhirnya kesembuhan menjadi milik. Sudah cukup lama kau terpuruk. Sudah cukup lama kau kalah di dalam segala kegagalan. Sudah cukup lama iblis menakut-nakutimu dan mendakwamu. Kau pasti gagal, kau pasti gak bisa, kau pasti gak akan bisa hebat, kau gak akan bisa berubah. Ini sudah nasibmu. Barangkali iblis berkata seperti itu dalam kita. Gak usah jemaat. Saya saja kadang-kadang diintimidasi iblis dengan perkataan-perkataan seperti itu. Gak akan terbangun gereja. Udah berapa tahun? Begitu-begitu saja nanti. Gak akan ada tanah bisa terbeli. Gak akan ada gedung gereja bisa terbangun. Tapi pada akhirnya saya berkata, hidupku bukan di tanganmu. Hidup dan masa depanku ada di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi aku. Jadi kalau bagi ibu yang belum juga mukjizat itu terjadi, jangan menyerah. Percaya, terus naikkan pada Tuhan. Terus meminta pada Tuhan. Suara-suara itu pasti ada untuk mendakwa kita. Tetapi katakan tidak. Masa depanku, hidupku, Tuhan yang mengatur. Dan aku percaya yang ku minta, Dia akan berikan atasku. Dan lihat, tiba pada waktunya. Tiba pada waktunya. Tuhan akan menghampirimu dan memberikan jawaban dari setiap doa. Orang yang lumpuh itu 38 tahun menunggu Yesus untuk datang. Pertanyaan saya, apa tujuan Yesus datang ke kolam Bethesda? Apa tujuan? Hah? Aku? Ada yang tahu kira-kira apa tujuan Yesus main-main ke kolam itu? Apa tujuan Yesus? Apa ada dalam agenda hari ini memang saya harus khotbah di kolam Bethesda pukul sekian dan sekian? Ada yang seperti itu? Nah, saya mau bilang saja. Dia ke kolam Bethesda untuk menyembuhkan orang yang 38 tahun sakit. Saya mau bilang sama Anda semua, ketika tiba waktunya, Dia akan menjumpai ibu secara pribadi.
Ada banyak orang sakit, ada banyak orang mengharapkan mukjizat, ada banyak orang yang berdoa kepadanya. Tetapi kalau tiba waktunya lagi, dia akan menjawab engkau secara pribadi. Dia menjumpai, dia menjawabmu, dia menjawabmu dan memberikan berkat itu secara khusus. Hanya dari setiap yang kau rindukan kepadanya. Karena itu saudara, mari kita menjadi orang yang mau berubah. Jangan menjadi orang yang selalu takut gagal. Jangan menjadi orang yang sudah puas dengan keadaan. Jangan menjadi orang yang selalu dipenuhi pikiran yang negatif. Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Tuhan kita berkuasa. Katakan itu. Katakan Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan melepaskan. Tuhan akan perbaiki kehidupan. Rasul Paulus orang yang harus sudah berakhir di neraka karena membunuh oleh orang percaya, tapi Tuhan sanggup mengubahkan dia. Para murid adalah nelayan biasa, tetapi pada akhirnya Tuhan pakai mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Untuk menghantam seorang Goliat tidak diperlukan prajurit yang kuat dan tangguh, hanya seorang anak muda dengan ketatel saja. Goliat yang hebat itu pada akhirnya hancur. Tembok Jeriko yang sangat tebal dan sangat kuat tidak dihancurkan dengan meriam, tidak dihancurkan dengan palu, tidak dihancurkan dengan kayu. Mereka hanya cukup dihancurkan dengan segala sangkakala yang ditiupkan oleh tentara Israel, dan tembok itu menjadi runtuh. Jadi ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup. Katakan Tuhan berkarya dalam engkau. Pertolonganmu akan datang. Waktunya akan tiba di mana Tuhan melawatku, perubahan terjadi atasku, dan berkat-Mu berlimpah dalam hidupku. Tetap percaya, tetap kuat, tetap setia di dalam Dia, dan lihat Tuhan berkarya dengan luar biasa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan sudah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, berkatilah kebenaran firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Jadikan kami menjadi orang yang tetap teguh dalam iman percaya kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang pikirannya jelek, pikirannya negatif senantiasa. Kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Tuhan kami jauh lebih dahsyat. Tuhan kami jauh lebih hebat. Tuhan kami yang mengatur segala sesuatunya dalam hidup kami. Baik hari ini maupun masa depan kami. Tuhan yang punya segala sesuatunya. Bapa, Engkau akan pakai setiap kami yang mengasihi. Engkau akan membuat kami menjadi luar biasa seturut dengan kerinduan-Mu atas kami. Dan kami percaya berkat-Mu, dan setiap permohonan kami Engkau dengarkan senantiasa. Ajar kami Tuhan untuk tidak larut dengan masa lalu dalam segala kegagalan dalam hidup kami. Di dalam Tuhan ada masa depan yang baik bersama dengan Engkau, bahkan yang tidak baik Tuhan sanggup ubahkan untuk menjadi suatu kebaikan bagi kami. Ketika waktunya tiba,